selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang sedulur papat limo pancer. Sebagai orang Jawa kita pasti ngerti nih tentang sedulur papat limo pancer, bahwa kita itu terlahir pasti mempunyai kelebihan. Karena apa? Karena orang Jawa itu di kehidupan nyata ataupun di yang gaib itu seimbang. Itu kenapa kita diajarkan untuk menyeimbangkan diri antara lahir dan batin. Batin itu nggak terlihat, tapi ada. Kita bisa merasakannya dengan indera perasa kita. Makanya kita bisa merasakan kesedihan, cinta, kemarahan, dan sebagainya. Dan sedulur papat limo pancer ini kiblatnya adalah apa? Tubuh kita, dimana tubuh kita ini sebagai wadah yang bisa mengabulkan apapun yang kita kehendaki. Kalau tubuh kita itu mager, nggak kemana-mana ataupun cuman diem aja, kita nggak akan jadi apa-apa. Walaupun di otak kita itu isinya banyak hal-hal yang pinter ataupun hal-hal yang cerdas, yang bermanfaat, tapi cuma di otak aja, nggak dikerjakan di kehidupan nyata, sia-sia. Begitu juga dari hati atau perasaan kita. Kita inginnya yang tinggi-tinggi, cita kita, angan-angan kita itu yang mulu-mulu setinggi langit. Tapi ketika tubuh kita diem, nggak melakukan apa-apa, nggak ada hasil. Itu kenapa orang hidup itu nggak boleh takut sama yang kayak jin, setan, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita masih punya wadah, kita masih punya tubuh, dan kita itu masih punya kekuatan lahir dan batin lebih sempurna dari mereka yang udah nggak ada ini. Tapi kebalikannya dengan orang yang zaman sekarang, malah yang udah mati itu yang dijadikan patokan. Bahkan kuburan-kuburan itu disembah, didatangi. Padahal kita hidup, kita lebih punya kelebihan karena kita masih punya tubuh, kita masih punya wadah, kita masih punya pancer. Apa yang kita pikirkan bisa kita kerjakan di kehidupan nyata. Begitu juga apa yang kita inginkan di dalam hati kita ini kerentek kayak ngati. Kalau orang Jawa bilang, bisa kita kerjakan ketika kita masih punya wadah. Tapi kalau tubuh kita mager, nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak bakalan jadi apa-apa. Ini kenapa sedulur papat limo pancer, tubuh kita itu yang jadi patokan. Makanya ketika kita itu pasrah ataupun nggak mau ngapa-ngapain, cuma doa aja, ya udah, nggak akan ada yang terjadi apa-apa. Itu kenapa kita diajarkan tubuh kita itu pancernya kita mau jadi seperti apapun, mau jadi orang hebat, kayak mau jadi nothing, bukan siapa-siapa, tubuh kita yang menentukan. Itu kenapa aku ngajarin jadi orang hebat, jadi orang yang berpengaruh, ataupun jadi pejabat, ataupun pemuka agama. Kenapa? Karena ketika kita punya pengaruh, kita itu bisa mengubah lingkungan kita. Mungkin lingkungan kita toksik, tapi ketika kita perlahan-lahan ngajarin hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, pasti kita akan membawa perubahan yang baik. Jadi untuk membedain orang baik sama orang jahat itu gampang. Orang jahat akan membawa pengaruh buruk untuk lingkungannya. Orang baik pun bisa jadi orang yang jahat ketika lingkungannya jahat. Tapi ketika kita itu orang baik, punya pedoman hidup, kita punya filosofi hidup yang kuat, yang membentengi diri kita. Ketika kita itu di lingkungan yang jahat, di lingkungan yang toksik, malah mereka yang akan ikutan baik. Itu bedain antara orang baik sama orang jahat itu gampang. Kalau orang baik akan membawa pengaruh baik di tempat orang yang jahat, tapi orang jahat akan membawa pengaruh jahat di lingkungan orang baik ini. Jadi kalau kalian mau cari panutan, cari panutan yang membawa kalian ke arah yang lebih baik lagi. Hidup itu nggak cukup untuk makan aja, ataupun untuk hal-hal yang sepele, tapi lebih ke
bagaimana sih kita itu jadi orang yang membawa pengaruh positif, entah cara kita berpikir, omongan kita, kelakuan kita bisa membawa pengaruh untuk lingkungan kita. Tapi kalau kata-kata kita ibaratnya kita sumpah palsu, suka khianat, ataupun kita suka makan uang kotor, hal-hal yang kotor, suka bermain curang dan sebagainya, kita nggak akan pernah jadi contoh yang baik. Yang ada malah kita akan jadi contoh yang buruk untuk generasi yang akan datang. Itu kenapa kalau kita dari kecil itu udah dikenalin sama agama itu ngajarin kita manusia yang rusak menjadi lebih baik lagi, bukan manusia yang baik menjadi rusak. Agama itu didatangkan untuk mendidik kita jadi dari yang rusak menjadi baik. Semua agama seperti itu. Tapi karena sebagian orang itu menjadikan agama sebagai cari uang, ya udah, agama itu rusak dari dalamnya. Nggak kira itu Hindu, Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Karena sebagian orang memang memanfaatkan itu. Karena apa? Karena itu cara paling mudah cari hidup, cari pengikut. Orang kalau udah punya pengikut, mau ngapain aja didukung, walaupun dia itu nanti jadi orang yang jahat, melenceng. Bahkan banyak sekali tokoh agama yang melakukan kejahatan seksual didukung sama pengikutnya. Karena apa? Karena pengikutnya nggak pakai otak, dia nggak bisa bedain antara orang yang bisa dijadikan teladan ataupun enggak. Ini yang pengen dibetulkan dari orang Indonesia sekarang itu, nyari pemimpin, nyari pemuka agama yang benar-benar kelakuannya benar, bukan hanya omongannya aja ataupun cuman basa-basi, bukannya sekedar ahli hafal Al-Quran atau kitab-kitab lainnya, ataupun ibadahnya rajin, tapi korupsi jalan, korupnya jalan, maling, begal, segala hal yang jahat itu dikerjain juga. Kita ini orang Jawa, dari nenek moyang, dari zaman sebelum Islam, sebelum agama kita udah punya keyakinan nih, keyakinan sama Tuhan, keyakinan kita sama Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu ada dan mengajarkan kita menjadi orang yang baik. Tuhan itu nggak hanya nama aja, tapi juga ada kekuatan, ada energi. Makanya ketika Tuhan itu membolak-balikkan hati kita, Tuhan ngasih apa? Cinta kasih. Kita jadi punya welas asih nih, kita punya empati. Ketika kita itu dizolimi ataupun kita mendapatkan ketidakadilan, Tuhan menanamkan apa? Sifat adil. Agar apa? Agar kita bisa berbuat adil kepada orang lain. Ini ketika kita mengenal Tuhan melalui perjalanan hidup, tentu aja beda dengan ketika kalian itu belajar mengenal Tuhan lewat buku. Makanya kalau Islam belajar mengenal Tuhan lewat Nabi Muhammad, yang Buddha melewat Siddhartha Gautama, orang Jawa mengenal Tuhan dari mana? Perjalanan hidupnya. Jadi yang syahadat apa? Tubuhnya sendiri. Tubuh akan bersaksi dengan adanya Tuhan. Kalau nggak percaya, kalian sendiri bisa praktekkan bagaimana tubuh kalian itu bisa mengenali Tuhan ada atau enggak. Kalau kalian itu suka berbuat yang jahat, berbuat yang nggak benar, maka kalian akan ada di lautan penderitaan. Itu nyata, itu fakta. Kenapa kalian kalau suka mencuri berakhir di penjara, sampai anak turunanmu dicap jelek? Begitu juga ketika kalian itu berbuat curang, kalian akan dihina, direndahkan, sampai kalian mau mengubah nasib, mengubah takdir. Ini kalau orang Jawa itu sahadatnya tubuhnya sendiri yang akan bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana tubuh yang melakukan kejahatan, tubuh yang kotor, yang suka berbuat nggak baik, nggak benar, berhenti dari berbuat jahat, berhenti dari berbuat yang nggak baik, mensucikan diri, baru ketemu dengan dirinya sendiri, bertemu dengan jiwanya, bertemu dengan ruhnya sendiri. Ini makanya
tubuh jadi pancer ketika menyatu dengan jiwanya, menyatu dengan dirinya sendiri. Makanya kalau kita udah mengenali diri sendiri, maka kita akan mengenali Tuhan yang menciptakan kita manusia. Makanya orang Jawa itu seharusnya ya dirinya sendiri, dirinya yang bersaksi bahwa Tuhan itu ada.